Keluarga yang diberkati Tuhan, renungan harian keluarga kita hari ini, Jumat 20 Agustus 2021. Terambil dari Kisah Para Rasul pasal 22 ayat 28. Kisah Para Rasul pasal 22 ayat 28. Lalu kata kepala pasukan itu, "Kewarganegaraan itu kubeli dengan harga yang mahal." Jawab Paulus, "Tetapi aku mempunyai hak itu karena kelahiranku." Judul renungan hari ini, menghargai hak kewarganegaraan. Firman Tuhan hari ini menyampaikan bahwa kewarganegaraan di Kekaisaran Romawi tidak hanya bisa dimiliki oleh orang Roma sendiri, tetapi bisa diperoleh oleh warga bangsa lain dengan cara membeli. Tentu hal ini tidak gampang terjadi, karena selain uang, tentu ada syarat dan perjanjian hukum di dalamnya. Hal ini sangat diakui oleh kepala pasukan yang dengan jujur mengakuinya di hadapan Paulus. Sekali lagi, Paulus menyatakan sikap tegasnya tentang status warga negaranya yang sangat berbeda dengan sang kepala pasukan. Paulus tidak membeli kewarganegaraannya, melainkan karena kelahirannya, dan status ini sangat kuat dan tidak bisa diragukan oleh siapapun. Artinya, ada rasa bangga dalam diri Paulus dengan kelahirannya sebagai warga Roma, sehingga ia menuntut pengakuan hak itu untuk diperhitungkan dalam proses hukum yang dijalankan. Sebagai keluarga Kristen yang diberkati Tuhan, kalau Paulus sangat bangga mengakui bahwa dia warga Roma dan menuntut haknya untuk dibela dan dilindungi negara, maka sangat disayangkan kalau ada warga negara Indonesia yang justru bersikap membenci negaranya dengan adanya anak-anak bangsa yang mau menjadi pengkhianat bangsa, bergabung dalam kelompok anti-NKRI, anti pemerintah, dan anti perdamaian, seperti terorisme, ISIS, intoleransi, dan rasisme. Ada orang yang harus membayar mahal untuk bisa jadi warga negara, tetapi di pihak lain, ada yang menjual kewarganegaraannya dengan murah karena terpapar paham-paham radikalisme. Sebagai warga gereja, kita diberi anugerah dua kewargaan. Di dunia lewat negara Indonesia, tapi juga di sorga. Filipi pasal 3 ayat 20 berkata, "Karena kewargaan kita adalah dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat." Artinya, kalau kewargaan di dunia tidak dijalani dalam sikap mencintai dan menghormati bangsa, maka kita juga tidak akan mencintai Tuhan dan kerajaannya. Maka hiduplah seimbang dengan takut kepada Tuhan dan takut melanggar undang-undang dan hukum negara. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Engkaulah yang meneguhkan hak kewargaan kami di negara Indonesia yang merdeka dan demokratis. Berikan kepada kami rasa bangga dan sikap cinta dalam hati terhadap bangsa, supaya kami selalu sadar untuk menjaga stabilitas bangsa, agar tetap aman, bersatu, dan damai. Amin.